Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo, selamat sore Bang Ferdi. Iya, sore Mas. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bang Ferdi, terima kasih atas waktunya. Untuk awalan, saya persilakan untuk buat Abang untuk memperkenalkan diri dan dari daerah mana kepada pendengar atau teman-teman. Saya Ferdi dari Padang, tepatnya kedainya Rimbun Coffee. Itu paling. Baik Bang. Bagaimana Rimbun Coffee di tengah situasi pandemi sekarang Bang? Berat sih. Tapi sebenarnya yang cukup berbeda adalah kami itu di awal-awal malahan udah tutup duluan sebelum ada kasus positif di Sumatera Barat. Jadi kami udah mulai tutup itu di tanggal 18 Maret. Saat itu masih belum ada pemberitahuan apa-apa di Kota Padangnya sendiri sih. Sampai sekarang tutup Bang? Enggak, kita tutup awal itu tanggal 18 sampai tanggal 5 April kayaknya. Awalnya kita cuma pengen 2 minggu, cuman setelah itu kita perpanjang sampai tanggal 5 April karena ada seruan dari pemerintah daerah akhirnya. Concern pertama adalah yang lucu itu kita di 3 hari sebelum tutup di 18 Maret itu kita sebenarnya ramai banget gitu. Ramai dalam artian ketika kita di coffee shop, terus kita kan sebenarnya bisa detect tuh ada siapa aja yang datang, ini siapa gitu. Cuman di 3 hari terakhir itu sebelum kita tutup itu beneran totally random gitu dan kita agak deg-degan ini seperti apa, ini bakal kayak apa. Jadi makanya tindakan preventif pertama yang kita lakukan adalah kita putusin tutup meskipun belum ada anjuran dari pemerintah daerah waktu itu gitu. Karena khawatir juga nanti tidak hanya pelanggan melainkan pekerja nanti akan berisiko tertular ya. Iya, karena waktu itu kita ya berita di TV udah cukup masif dan sebagainya, dan kita merasa punya tanggung jawab besar karena kita nggak mungkin ada physical distancing gitu loh. Kita nggak mungkin bisa menjaga jarak untuk tamu dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang menurut kami itu bisa disampaikan, cuman agak susah untuk dilakukan gitu loh. Jadi ketika udah terlalu rame dan orangnya susah tidak kami ketahui ini dari mana, jadi menurut kami kita putus dulu 2 minggu. Selama itu kita pikirkan jalannya seperti apa, kita bakal buka seperti apa gitu sih. Apalagi ini banyak pelanggan yang tidak dikenal yang datang ya. Iya. Beberapa itu bahkan pelanggannya datang bawa koper seperti itu. Jadi tambah kita di Rimbun itu udah kayak wah ini beneran nih, ini gimana nih gitu. Sebagai kedai yang menjadi tempat orang berkumpul, jadi merasa bertanggung jawab ya Bang Ferdi. Iya, karena kita semacam punya tanggung jawab karena kita public space ya. Jadi mesti kalau kita tutup sepertinya kita udah ada upaya untuk memutus rantai ini gitu loh. Nah, kalau dari karakteristik pelanggan Rimbun Coffee itu sendiri, seperti apa ya Bang Ferdi? Bang Ferdi bisa menjelaskannya kepada pendengar kami? 80% kita masih pelajar dan mahasiswa sebenarnya, dan hal ini sangat kita sadari ya ketika pandemi gitu loh. Kita hari ini berumur 6 tahun gitu, dan ini pukulan paling keras sih, daripada misalnya harga ruko tiba-tiba naik sewanya, atau apalagi ada barista tiba-tiba cabut. Ini nih pandemi ini sesuatu yang menurut kami di luar kuasa, dan akhirnya kami menemukan banyak hal baru, bahwa ternyata ketika sekolah diliburkan, mahasiswa nggak ada di Kota Padang gitu, basic pelanggannya kami harus akui sebenarnya habis gitu. Kami hampir terpangkas sekitar 75-80% sebenarnya. Akhirnya jadi pandemi ini akhirnya Abang mulai mengetahui ya ternyata pangsa utamanya dari mahasiswa malah gitu ya. Iya, dari dulu kita tahu bahwa ini mahasiswa dan sebagainya. Cuma kan mungkin ada tambahan PSBB, mereka mungkin masih di Padang, cuman akhirnya nggak bisa keluar.
kiriman orang tuanya mungkin berkurang atau apa. Jadi nambah gitu. Apalagi sekolah juga sekarang sistemnya udah daring ya, karena menyesuaikan juga kan, udah mulai tetap muka. Udah daring. Dan kirim orang tua terlambat. Upaya sekarang kami, iya. Jadi sekarang upaya kami buka saat ini, kami buka sebelum puasa dengan hanya take away only dan menggunakan beberapa layanan. Lalu pas sekarang bulan puasa itu lebih pendek lagi jamnya, hanya buka dari jam 5 sampai jam 9 malam, karena jam 10 itu ada jam malam kan. Dan itu hanya take away juga. Sebenarnya ini lebih kayak upaya kami untuk merawat mungkin yang 15 sampai 20% yang tersisa, ya udah ini aja yang kita kejar gitu. Jadi membangun emosi dengan pelanggan lama ya Pak di tengah pandemi ini, biar semakin kuat hubungan emosional. Iya, karena salah satu yang kami kerjain sewaktu kami tutup sebelum waktu di awal-awal kami tutup itu, kami bikin aksi Ligat Perimbun. Itu idenya dari teman-teman yang sering datang ke Rimbun, malahan kami menyebutnya Perimbun karena beberapa orang mereka adalah dokter dan mereka menyampaikan bagaimana keadaan di lapangan saat itu gitu, bahwa APD yang kurang dan sebagainya. Lalu akhirnya kami bantu kelola dengan membuka donasi kepada teman-teman yang sering datang ke Rimbun, dan dalam waktu sekitar 2 minggu itu kami berhasil mengumpulkan sekitar 30 juta. Langsung kami order APD, masker dan sebagainya untuk langsung didonasikan ke kedua rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penanganan COVID. Jadi secara emosional memang akhirnya sangat dekat karena ini kan terjadi terdampaknya tidak hanya ke kami tapi kepada teman-teman yang datang sering ke Rimbun juga, mereka juga sangat terdampak. Gitu sih Mas. Ya akhirnya malah ini ya bisa berkolaborasi ya dengan pelanggan untuk membantu tenaga medis ya Bang ya. Iya, fokusnya waktu itu ke tenaga medis. Kan pandemi ini emang dampaknya tidak hanya ke bisnis Bang ya, tapi juga ke pelanggan. Apalagi kalau pelanggannya siswa yang orang tuanya pun ada peluang dia dirumahkan atau kerja dari rumah. Ya biasanya kerja dari rumah itu biasanya sih, nggak selalu, suka ada pengurangan pendapatan. Intinya secara umum mungkin pendapatan kita juga berkurang, pendapatan pelanggan. Jadi nggak hanya pebisnis yang kurang, tapi pelanggan juga. Nah kan bisnis layanan makanan atau minuman ini itu kan bergantung dari pembelian dari pelanggan atau warga gitu ya. Nah tapi di saat yang sama kan pelanggannya juga berkurang pendapatannya, mau nggak mau ada penyesuaian. Di saat yang sama produknya, kalau kopi ini kan penting tapi tidak primer gitu ya. Di saat yang sama substitusinya juga banyak gitu. Kalau butuh kafein dia masih bisa ganti ke teh misalnya, atau kopi lagi tapi dengan yang lebih, misalnya dari spesial ke spesial mix lah gitu ya, specialty ke spesial mix kan masih ada peluang gitu. Bagaimana Abang melihat pola seperti ini nanti ke depannya, karena kalau ini lama pandemi, mau nggak mau pelanggan juga kan harus, istilahnya kebutuhan kopi ini jadi konflik gitu ya antara kebutuhan yang lain gitu. Nah bagaimana Abang sebagai pebisnis melihat ini nanti ke depannya? Sejauh ini kami cukup adaptif ya dengan keadaan bahwa jika akhirnya permintaan yang muncul adalah dalam kemasan, botolan, literan seperti itu, walaupun itu adalah hal-hal yang kami hindari dari dulu, akhirnya kami melakukan itu. Kami mulai menggunakan lebih banyak channel lagi karena kami termasuk yang paling terakhir menggunakan layanan ojek online misalnya. Kami pakai Tokopedia, ya hal-hal seperti itu. Sekarang kami kayak reset plan from zero gitu. Kami ulang dari nol. Oke, kita lepasin dulu awal tahun kemarin kita punya plan apa, ini kita harus mulai dari awal dan kita harus asar seperti apa. Dari data yang kami miliki sebenarnya memang yang masih bisa mengkonsumsi kopi misalnya specialty itu
memang konsumen-konsumen yang apa ya, dia belinya menunya yang lebih pricey, lebih mahal gitu. Jadi selama pandemi ini kami melihat data penjualan justru best sellernya adalah menu-menu yang menurut kami itu es kopi susu tapi mahal dari es kopi susu yang lain misalnya gitu-gitu. Justru best sellernya saat ini kami yang begitu-begitu. Bukan lagi yang ngejar quantity kayak iced tea dan sebagainya, tapi lebih yang rumit-rumit, yang signature. Makanya di awal kami untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik, kami ngeluarin 3 menu signature drink untuk memberikan experience ke market kami, yang kami tahu ini tinggal sedikit, bahwa ini ada menu baru yang mereka tidak bisa lihat langsung karena nggak bisa datang langsung. Kami sampai hire satu orang desainer grafis untuk bikin video, teaser dan sebagainya, hanya untuk memastikan kami bisa deliver menu ini kepada konsumen kami yang tersisa, anggaplah seperti itu kalau kita mau menyebut ya. Ya, upaya-upaya itu menurut kami merawat yang ada sedikit, dan kalau hari ini sih sebenarnya kami sudah melihat ini sebagai the new normal gitu. Sudah saatnya ini diperlakukan sebagai sesuatu yang wah, ini bakal panjang nih, dibanding kalau misalnya agak berserah diri terus menganggap bahwa besok vaksin ada nih. Kami udah nggak di titik itu. Ya, jadi menurut kami justru di kedepannya, di beberapa bulan ke depan, hal-hal yang normal itu yang seperti ini, ready to drink, take away, makanan yang bisa dipanaskan kah atau di take away, seperti itu sih. Upaya kami adalah bagaimana caranya kami sadar bahwa market itu memang semakin sedikit, karena yang sanggup itu ya sesuai data yang kami lihat juga di penjualan kami justru bukan di menu yang selama ini menurut kami besar gitu, tapi justru di menu-menu yang harganya lebih mahal gitu sih Mas. Malah menarik ya, malah responnya ya, malah yang mahal malah jadi laris gitu ya di tengah situasi sekarang. Iya, ini menarik. Ya, menurut kami ini sangat menarik gitu. Ya, soalnya kan situasinya semua sedang menurun. Biasanya orang antisipasinya adalah dan itu wajar sekali gitu ya, adalah menyesuaikan produk dengan harga lebih terjangkau sebagai bentuk perasaan sepenanggungan lah gitu, bahwa pebisnis terdampak pasti pelanggan juga terdampak gitu kan ya. Tapi malah ini yang mahal malah lebih laris gitu ya. Ini menarik loh Bang. Iya, karena ya sebenarnya kan Padang itu kan sedang dalam pertumbuhan kedai kopi yang lagi kenceng-kencengnya tuh sebelum pandemi ya. Lagi banyak banget yang buka, dan trennya menurut kami itu ya sebagai salah satu yang tertua kami sangat berbahagia karena akhirnya rame gitu. jadi sedang seru-serunya gitu, dan ketika ini terjadi, beberapa ya kedai-kedai di sekeliling kami tentu mereka menghadirkan hal-hal yang tadi Mas sebutkan, misalnya take away atau es kopi susu dengan harga yang terjangkau, berusaha untuk mengejar demand dengan kuantiti yang lebih banyak dan sebagainya. Kami sendiri termasuk yang terakhir untuk rilis es kopi susu dalam botol gitu, karena kami melihat teman-teman di sekitar mengejar yang mana gitu. Makanya kami ketika melihat bagaimana teman-teman di Padang merilis harga dan bentuk dan sebagainya, begitu itu udah, kami 1 minggu kemudian baru kami rilis dengan harga ya itu tadi, dengan data yang kami miliki, kayaknya pasar kita cuman kita ambil pasar yang ini, nggak banyak tapi kita kejar yang ini gitu. Kita optimalkan di pure Arabica, pakai fresh mill, pakai tambahan sirup dan sebagainya. Iya, jadi kami mainnya di atas gitu. Di atas maksudnya di range harga yang di atas rata-rata jadinya. Baik Bang. Tidak pernah diniatkan sebenarnya Mas. Tidak pernah diniatkan karena
ya untuk bermain di harga yang di atas, karena sebenarnya Rimbun itu dikenal sebagai tempat yang paling egaliter gitu, karena orang bisa datang dengan celana pendek dan sandal jepit gitu. Cuman ketika pandemi, menurut kami cukup adaptif untuk karena kita terbantu dengan adanya data kan, sebenarnya itu aja sih, makanya mengapa mengambil keputusan itu. Kalau dari segi kolaborasi nih Bang Ferdi, selain tadi bersama pelanggan untuk membantu tindakan tenaga medis, dari segi pelaku teman-teman kopi lain, ada kolaborasi apa aja Bang yang sudah dilakukan atau sedang dibicarakan menghadapi situasi ini yang tampaknya bakal panjang gitu Bang? Di awal-awal itu ketika kami memutuskan tutup itu, ya beberapa kedai kopi yang lain memang bertanya ke kami kenapa keputusannya diambil. Ya kami memberikan alasan bahwa kalau kita bisa lebih cepat memutus rantainya, sebenarnya ini lebih bagus untuk bisnisnya gitu. Beberapa kedai kopi ikut tutup selama 2 minggu. Terus secara posisi itu kan Rimbun itu karena dia ketuaan, jadi dia seringnya ditelepon dan ditanyain gitu. Oke. Jadi kayak tanpa harus dikoordinir bakal kayak apa dan sebagainya gitu tuh, biasanya teman-teman yang nelpon buat sekedar nanya atau basa-basi atau datang gitu. Iya jadi kayak Bang, kami mau bikin ini Bang, gas, nanti kita bantu rame-rame gitu. Tapi sesuatu yang diniatkan untuk kita kerjain rame-rame saat ini sih masih belum ada, karena kami berpikir sekarang sepertinya teman-teman masih pada fokus untuk mengejar turunnya omset dan sebagainya. Jadi kalau kita dikerjain sesuatu yang bersama-sama, takutnya tumpang tindih gitu. Jadi tapi kami sangat terbuka untuk, ya beberapa orang teman udah ngobrolin harus gimana, harus kayak apa gitu. Ya kurang lebih yang kami sampaikan seperti yang saya sampaikan hari ini, bahwa ini begini loh, kami menghadapinya begini loh, caranya begini loh, teman-teman mau kayak apa gitu. Seperti itu sih. Kalau kolaborasi dalam bentuk yang lebih konkret saat ini belum ada sih Mas, kalau di Padang sendiri. Karena mungkin sama-sama pusing juga kali Bang. Bertahan gitu kan. Iya, paling kebanyakan jadinya nitip. Jadi kalau kayak yang untuk tenaga medis, ternyata beberapa kedai kopi juga mereka punya donasi masing-masing. Cuman daripada ribet mereka nyari penyaluran kemana, malah nitip ke Rimbun, nganterin ke Rimbun. Bang, ini kami ada APD 10 Bang, antar ya. Oke, siap. Ya lebih kayak gitu. Kalau sekarang untuk kayak teman-teman di Pekanbaru bikin kegiatan ajakan untuk ngopi di rumah, bla 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 bla. Ya kita ya gitu. Susahnya adalah saat ini yang saya lihat sih teman-teman termasuk Rimbun sendiri masih berusaha mencari celah ya. Ini kayak apa sih enaknya nih, dan kayaknya nanti ketika udah ketahuan gini nih, kita push di ini dapat segini, ini udah cukup nih. Nah di saat udah mulai bisa nafas, kayaknya sih opsi-opsi itu sangat terbuka. Cuman memang kalau di Padang salah satu yang cukup ngefek sih karena bulan puasa ya. Jadi memang itu jadi kayak setelah kena pandemi pertama, gelombang pertama, habis itu dipaksa tutup dulu, habis itu pas buka sebentar, dipaksa menyesuaikan lagi karena bulan puasa. Nah habis itu sebentar lagi udah ke Lebaran lagi. Jadi kayaknya sekarang ini kalau di Padang sendiri atau mungkin Sumatera Barat pada khususnya yang kami lihat masih pada penyesuaian, mencari-cari celahnya seperti apa gitu. Banyak bentuk sih ya, banyak banget. Saya ngeliat di Bukit Tinggi ada yang dipaket sama lontong misalnya. Iya banyak cara, dan ini cuman mencari yang bentuk yang fixnya sepertinya baru akan kelihatan setelah Lebaran sih. Ya soalnya emang masih meraba-raba Bang ya. Hampir semua teman-teman meraba karena emang tidak tahu nih ke depannya bagaimana gitu ya. Selain tahu ini bakal panjang gitu kan. Iya. Bang Ferdi ini kan Rimbun itu sebagai roaster juga ya Bang. Terus desa yang sama daerah Abang ini juga salah satu daerah penghasil Rinbin.
Bagaimana tuh Bang Iya. situasi sekarang? Karena rosternya juga mulai menurun, pendapatannya yang artinya daya serap hasil kebun pun juga menurun. Nah di saat yang sama kan panen sudah masuk atau mau masuk, berarti kan ada ketidakjelasan atau belum tahu bagaimana ini hasil kebun nanti akan diserap gitu ya. Nah Abang lihat ini bagaimana nih Bang? Kalau dari segi kebun. Ya, kalau Rimbun kan udah dari awal kita pakai kopi lokal Sumatera Barat. Ya. Yang kita jadiin base untuk espresso kah atau manual brew-nya. Dan kita udah berganti-ganti bentuk sebenarnya untuk kerjasama dengan kebun gitu. Dari yang koperasi, dari yang kita beli langsung koperasi, dan sekarang sebenarnya kita kita support satu orang petani yaitu Pak Rajo yang di Solo. Jadi kita hanya ambil dari kebunnya dia dan hanya ke dia aja. Dan sejauh ini sebelum pandemi itu kayaknya Pak Rajonya lumayan panennya banyak, dan sampai hari ini dia belum ada ngabarin kami lagi sih setelah pandemi. Ya. Jadi dia udah sempat untuk panen besar dan kami udah ambil semua. Nah sampai sekarang dia belum ada ngabarin lagi. Dan yang paling berat sih sebenarnya emang di roasterinya. Gimana caranya dia bisa terus produksi sementara yang nyerap kami bisa bilang itu beberapa langganan itu udah pada tutup semua gitu. Yang lebih rumit misalnya adalah akhirnya sampai ke penjualan manual brew yang menurut di situ yang paling seru dan paling cepat gitu. Ya itu yang paling terdampak karena itu nggak bisa di take away kan, itu yang paling nggak bisa digeser gitu. Ya soalnya saat harus ini panas ya Bang ya. Iya. Jadi emang yang paling masih belum anggaplah kalau untuk espresso base dan sebagainya itu udah ketemu solusi botolan gitu loh. Iya. Untuk di gas gitu. Cuman yang untuk manual brew, sementara kita lihat ini green bean udah banyak banget. Wah ini ada yang enak banget nih, Pahaman Natural baru datang. Tapi gimana gitu. Iya. Iya. Kita belum ini. Cuman sejauh ini kita masih komit untuk misalnya kalau ada teman-teman petani yang jual kopi lokal terus nganterin, kita pasti ambil sih, karena itu udah komitmen kita dari awal, kita akan support itu kan. Baik Bang Ferdi, sebagai penutup apa ada tambahan informasi dari Bang Ferdi mengenai situasi di sana buat teman-teman, terutama kan kami juga di Jakarta atau Pulau Jawa ya Bang Ferdi, jadi kan belum banyak tahu juga kondisi di sana bagaimana. Sebagai penutup Bang, mungkin ada tambahan dari Abang. Ya kami sebagai salah satu kedai dari secondary city gitu, kami sangat melihat bagaimana teman-teman di Jakarta dan di Jawa untuk merespon pandemi gitu. Kami belajar banyak dari bagaimana cara-cara teman-teman untuk merespon ini, dan kami tentu menyesuaikan dengan keadaan kami sendiri di Kota Padang gitu. Karena sudah pasti dia nggak bisa di-doing by template gitu. Pasti ini harus kita cari cara penyesuaiannya gitu. Dan bagi kami sih sebenarnya inilah saat-saat memang kedai kopi kita bisa lewati ini kayaknya bakal seru nih gitu kan. Kita udah melewati sesuatu yang ini lebih berat dari seperti saya bilang di awal tadi, ini lebih berat dari harga ruko yang tiba-tiba naik berkali lipat gitu. Ini panjang gitu. Nah jadi kami sendiri termasuk yang terdampak paling berat dalam artian dalam 1 minggu kami mengumumkan akan tutup di awal waktu masa pandemi itu. Kami langsung juga mengumumkan reschedule salah satu kegiatan kami, Liga Teduh Rimbun yang udah di set saat ini adalah tahun ketiga itu juga kami reschedule, dan sepertinya melihat trennya sekarang mungkin kami akan undur sampai tahun depan dan ini sampai hari ini itu teman-teman yang daftar sendiri tidak ada upaya bertanya untuk misalnya apakah di cancel bang atau apa, tapi mereka masih berharap bahwa kegiatannya bisa dilakukan karena mereka udah latihan, udah beli green bean dan sebagainya. Jadi
menurut kami yang berbeda dan yang menarik dari tempat kami, dari Padang dan sekitarnya, kami sedang jatuh hati dengan kopi dan ketika pandemi ini datang, 90% saya bisa pastikan itu semua masih dalam semangat yang sama ketika sebelum pandemi ini datang. Walaupun dengan caranya masing-masing, teman-teman di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, atau di Pekanbaru sekalipun, itu kami lihat mereka menggunakan segala daya dan upaya untuk tetap semangat dan ya salah satunya kami bisa lihat contoh kecil bahwa sampai hari ini misalnya ya teman-teman yang udah daftar di kegiatan Liga Seduh Rimbunnya belum ada yang mengundurkan diri gitu. Jadi sebenarnya ya kami merasa bahwa ya ini akan jadi pelajaran yang paling seru kalau kita nanti akan punya rentang pemilihan histori masing-masing gitu ya, masing-masing kedai. Ini ada titik di mana yang paling seru untuk ceritainnya gitu. Di mana nanti akan punya satu bab khusus gitu ketika masa-masa menghadapi pandemi. Mungkin itu paling mas. Baik Bang Ferdi, terima kasih atas waktunya. Siap. Kami sangat senang sekali. Siap. Bang Ferdi berkenan berbagi dengan siap. kami dan pendengar. Assalamualaikum Bang siap. Ferdi, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas Dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.